Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sucianti Simono dengan NIM 22033111015. Adapun tujuan dari video saya ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan juga Ibu Lasina Selagan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang sudah saya ambil sebelumnya dengan judul Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Pulau Kalukuang melalui penampilan monolog menggunakan cerita rakyat Sulawesi Selatan oleh Wahyu Ramadan dengan NIM 105331102816. Adapun topik yang akan saya bahas dalam video saya ini, yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah. Kemudian, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian? Yang ketiga, instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Yang keempat, pelaksanaan tindakan di setiap siklus. Kemudian, telaah apakah ada perbedaan. Dan yang terakhir, cara peneliti dalam menganalisis data. Langsung saja ke topik yang pertama, apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah. Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan, pada siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Pulau Kalukuang, siswa memiliki kekurangan kosakata dalam pengucapan yang kurang lancar. Nah, masalah-masalah tersebut dibuktikan dengan ketika peneliti meminta mereka untuk membuat kalimat yang baku ketika mereka berbicara di depan kelas. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa belum mampu membuat kalimat yang baku ketika mereka berbicara di depan kelas. Juga penyampaiannya yang kurang lancar. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peneliti memilih salah satu strategi pembelajaran yang diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif dan interaktif dalam berbahasa Indonesia secara lisan dengan menggunakan penampilan monolog menggunakan cerita rakyat Sulawesi Selatan. Maka dalam hal ini, peneliti merumuskan masalah bagaimanakah teknik penampilan monolog cerita rakyat Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Pulau Kalukuang. Topik yang kedua, apakah peneliti cermat menggunakan teori sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian? Iya, peneliti cermat dalam memilih teori dan juga sesuai dengan rumusan masalah. Adapun teori-teori yang digunakan peneliti yaitu tentang konsep berbicara dan juga konsep penampilan monolog menggunakan cerita rakyat Sulawesi Selatan. Pembahasan yang ketiga, instrumen apa yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data? Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah tes berbicara yang menggunakan cerita. Guru akan memberikan cerita dan satu persatu siswa harus menceritakan kisah itu dengan menampilkannya di depan kelas tanpa teks. Tes berbicara akan dilakukan dalam tes awal dan tes akhir. Nah, tes awal akan dilakukan dengan memberikan cerita dengan judul Ladana dan Kerbaunya yang harus diceritakan satu persatu di depan kelas. Kemudian, setelah menerapkan penampilan monolog cerita rakyat Sulawesi Selatan, para siswa akan diberikan tes akhir dengan cerita yang berbeda untuk melihat apakah ada peningkatan dalam kemampuan berbicara siswa setelah mereka melakukan penampilan monolog. Topik yang keempat, bagaimana proses pelaksanaan di setiap siklus, kemudian telaah, apakah ada perbedaan? Siklus pertama,
Siklus pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 9.30 di kelas 11 SMA Negeri 5 Pulau Kalukuang. Nah, pada tahap ini peneliti berbincang-bincang terlebih dahulu dengan guru tentang perencanaan yang telah dibuat oleh peneliti. Setelah guru mengetahui dan menambahkan sedikit dan setuju dengan langkah-langkah dalam pembelajaran, peneliti dan guru menentukan masalah berbicara yang dihadapi oleh siswa. Kemudian peneliti memberikan informasi kepada siswa bahwa mereka akan menggunakan penampilan monolog cerita rakyat Sulawesi Selatan ketika belajar berbicara dan menyiapkan rencana pelajaran untuk kelas yang telah dipilih, serta membuat instrumen penelitian yang melibatkan tes berbicara. Peneliti juga menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa selama penelitian yang mungkin diperlukan untuk mengumpulkan informasi. Adapun hasil observasi pada tahap siklus pertama, siswa cenderung diam ketika diberikan pertanyaan. Ya, apabila mereka tidak paham, ketika diberikan pertanyaan soal pembelajaran, mereka juga cenderung diam. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan kualitas kepercayaan diri masih sangat minim. Sehingga dalam hal ini, pembelajaran masih kurang. Oleh karena itu, dengan nilai rata-rata siswa yang masih kurang dari 56%, maka perlu dilakukan siklus 2 untuk menambah dan meningkatkan kemampuan monolog siswa menggunakan cerita rakyat Sulawesi Selatan. Siklus yang kedua, pada tahap ini peneliti dan guru mencoba membuat perkembangan baru dalam pembelajaran agar kiranya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menjadi meningkat, sehingga hasil yang ditargetkan peneliti terwujud. Oleh karena itu, peneliti dan guru melakukan perbedaan dalam cara mengajar seperti lebih memotivasi, cara penyampaian materi dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa agar kiranya suasana belajar tidak kaku dan monoton. Pada siklus 2 ini juga terlihat adanya peningkatan kemampuan belajar siswa di berbagai aspek dalam proses belajar mengajar. Nah, pada siklus kedua ini juga perhatian dan keefektifan siswa semakin memperlihatkan kemajuan. Hal ini terjadi karena guru memberikan atau menyajikan cara mengajar dan ruangan yang menyenangkan, sehingga adanya rasa kebebasan yang dirasakan siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran tidak kaku atau monoton dan dapat mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya melalui pembelajaran belajar berbicara, melalui penampilan monolog menggunakan cerita rakyat Sulawesi Selatan. Dan mengingat kembali materi yang telah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rasa percaya diri siswa juga menunjukkan adanya peningkatan terlihat pada setiap pertemuan siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Dengan pemberian tugas-tugas itu, kemampuan siswa juga lebih terasa, sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan semakin meningkat pula. Maka dapat saya simpulkan dari siklus pertama, siklus kedua terjadi peningkatan atau perubahan. Berdasarkan hasil belajar siswa, siklus kedua mengalami peningkatan hasil belajar dibandingkan dengan siklus yang pertama tadi. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada siklus kedua dapat dikatakan berhasil. Nah, meningkatnya nilai rata-rata siswa pada siklus kedua ini terjadi akibat adanya perbaikan pada siklus kedua dari refleksi pada siklus pertama. Oleh karena itu, peneliti meningkatkan daya proses pembelajaran. Pemulihan hasil aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan dari siklus pertama yang semula hanya 59% dan siklus kedua meningkat menjadi 80,1%. Dengan demikian, aktivitas belajar siswa berhasil pada siklus kedua. Pemulihan hasil peneliti mengacu pada skor siswa ketika siswa melakukan penampilan monolog meliputi
4 aspek. Yang pertama kosakata, yang kedua kecepatan, yang ketiga kelancaran, dan yang terakhir adalah intonasi. Nah, peningkatan kemampuan berbicara diketahui dari hasil siklus pertama dan siklus kedua. Presentasi ketuntasan siswa pada siklus pertama hanya sebesar 56% dari KKM yang ditetapkan, yaitu 75%. Dalam hal tersebut, siklus 1 belum berhasil. Nah, presentasi ketuntasan pada siklus kedua mencapai 81%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siklus kedua masuk dalam kategori tuntas. Pembahasan yang terakhir, cara peneliti dalam menganalisis data. Nah, untuk menganalisis data dan mengukur sejauh mana peningkatan kemampuan berbicara siswa, terutama pada tes kelancaran berbicara, peneliti menggunakan rubrik penilaian pada tes kelancaran berbicara. Nah, hasil analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia dengan menggunakan penampilan monolog cerita rekat Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara siswa, peneliti akan melakukan perbandingan hasil tes rata-rata pada setiap siklus pertama dan siklus kedua. Nah, analisis kualitatif akan dilakukan sesuai dengan tren yang terjadi dalam siklus dengan mengevaluasi secara verbal. Nah, langkah selanjutnya adalah mengukur peningkatan presentasi kemampuan berbahasa Indonesia. Memberikan kategori sesuai kemampuan siswa dapat memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan kemampuan berbahasa Indonesia siswa tersebut. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kelebihan maupun kekurangan dari presentasi saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.